logam itu ada dua, ada logam murni, ada juga logam yang ada unsur lain seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Cimis Pilah kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik aja ya. Terus gimana nih juga perkuliahannya? Semangat ya, pokoknya harus kuat sampai tamat. Nah, di sini Ahmad Yusuf akan menemani di acara Hamka Podcast Studio. So stay tune ya, dengerin sampai akhir. Nah, di sini juga Yusuf tidak sendiri, tentunya ditemani oleh Akang kecil ini, Akang Rifki. Bagaimana Akang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya? Ya sibuk gitu-gitu aja sih Kang, cuman paling kuliah, terus ya nyempetin di organisasi sama yang lain lah dikit-dikit. Oh, oke, alhamdulillah ya. Oke, Akang, di episode sebelumnya kita membahas tentang air dan hujan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengkupas tuntas mengenai fakta tentang logam. So, stay tune, dengerin, tonton sampai akhir di Hamka Podcast Studio ini. Oke, Akang Rifki, sebenarnya kalau tentang berbicara tentang fakta tentang logam, kita sudah tidak asing lagi ya, karena setiap hari kita pasti melihat gitu bahan-bahan yang dimana di dalamnya ada unsur logamnya seperti itu. Jadi material logam ini umum gitu ya, pasti ada di bahan-bahan yang telah kita temui di sehari-hari. Betul, jadi logam ini merupakan salah satu zat kimia yang tentunya masuk dalam rumpun ilmu meteorologi dan sangat bermanfaat bagi manusia. Makanya logam ini menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai bagi manusia. Gitu, Kang. Oh, seperti itu. Jadi Kang, sebenarnya logam itu seperti apa ya? Jadi logam itu sebenarnya terbagi menjadi dua jenis. Ada logam yang sifatnya murni dan juga ada logam yang sifatnya campuran. Di mana logam murni itu biasanya kita lihat sebagai emas, perak, kemudian platina. Nah, sedangkan emas yang berupa campuran atau yang mengandung unsur lain biasanya itu berupa karbon, kemudian fosfor, terus ada sulfur, dan silikon, pasir, dan juga tanah, Kang. Oh, jadi seperti itu. Jadi Cimis Pilah, logam itu ada dua, ada logam murni, ada juga logam yang ada unsur lain seperti itu. Jadi Kang, Yusuf juga penasaran nih, ada kan logam itu korosi gitu. Jadi karatan, itu prosesnya seperti apa ya Kang? Jadi proses korosi ini sebenarnya prosesnya cukup lama, di mana berjalan secara perlahan-perlahan gitu. Ketika suatu logam berinteraksi dengan oksigen atau uap air, di mana ketika suatu logam berinteraksi dengan uap air terjadi korosi, namun prosesnya itu sangat panjang. Nah, salah satunya pernah kita bahas di episode sebelumnya terkait dengan air dan juga hujan. Nah, itu menjadi salah satu penyebab atau sebab terjadinya korosi, di mana ketika uap air berinteraksi dengan oksida sulfur atau oksida belerang, itu akan menghasilkan hujan asam, di mana air-air berinteraksi dengan oksida belerang akan menghasilkan asam sulfat atau asam sulfit, sehingga air hujan yang terjadi itu tidak murni lagi sebagai air hujan, tetapi mengandung zat asam. Sehingga pH-nya turun, yang awalnya itu berkisar antara 5,6 sampai 7, sekarang menjadi 4 sampai dengan 3. Itu sangat rendah sehingga bisa mengakibatkan korosi pada logam. Gitu, Kang. Oh, ternyata ada kaitannya dengan hujan ya Kang. Tapi kira-kira ada ya cara mengurangi korosi tersebut Kang? Ada salah satu caranya itu dengan menggunakan teknik electroplating atau kita kenal dengan pelapisan logam. Nah, di mana kita memindahkan partikel-partikel logam pelapis untuk melapisi logam yang akan dilapisi. Nah, pada dasarnya biasanya yang digunakan itu logam berupa Cu, kuprum atau tembaga, kemudian ada Cr, krom, kemudian ada Pb, timbal, atau Zn, seng. Nah, kemudian perbedaan yang signifikan dari proses elektrokimia ini selain dari anodanya yaitu zat atau larutan elektrolitnya. Di mana selain itu juga terdapat hal-hal lain. Pada prinsipnya itu menggunakan pertama arus listrik, bantuan arus listrik, kemudian yang kedua ada anoda dan katoda, ketiga itu ada larutan elektrolitnya gitu. Di mana anoda itu zat yang dijadikan bahan sebagai pelapis itu dihubungkan dengan kutub positif. Nah, sementara untuk katoda itu zat yang akan dilapisinya. Nah, biasanya itu dihubungkan kepada elektroda bermuatan negatif. Nah, kemudian
nanti kedua anoda dan katoda itu dicelupkan kepada zat elektrolitnya gitu kan. Oh, tapi Kang Yusuf juga penasarannya yang telah tadi disebutkan, semisal tembaga kromium, timbal, serta seng itu kenapa sih bisa melapisi logam gitu Kang? Nah, sebenarnya logam itu memiliki beda potensial atau energi potensial standarnya. Nah, setiap energi potensial itu memungkinkan untuk direduksi sehingga bisa melapisi logam yang lain. Nah, prosesnya itu semakin tinggi beda potensialnya, maka katodanya akan cepat untuk tereduksi atau meluruh. Selain itu juga terdapat hal-hal yang menjadi faktor dalam proses elektrokimia ini, diantaranya ada suhu, kemudian kerapatan arus, kemudian konsentrasi ion, dan juga waktu. Nah, suhu berpengaruh pada mengidentifikasi terjadi atau tidaknya si jalannya reaksi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kerapatan arus. Nah, pada proses ini memerlukan kuat arus yang tinggi agar prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi ion, di mana nilai depositnya itu mempengaruhi gerak ion sehingga membantu jalannya elektron gitu. Kemudian yang terakhir itu ada waktu. Semakin lama waktu yang dilakukan dalam proses pelapisan, maka lapisan itu akan semakin tebal gitu kan. Wah, Sobat Cemis, bisa nih dicoba ya yang telah Akang tadi jelaskan mengenai electroplating agar benda kita yang terbuat dari logam itu bisa terhambat gitu, seperti itu. Oke Kang Yusuf, juga barangkali dari Cemis Pilar juga kepo gitu ya, apa sih peranan penting gitu mengenai logam itu sendiri untuk kehidupan kita? Kalau misalnya dijelaskan satu-satu itu susah ya, karena manfaat logam itu Masya Allah sangat banyak banget gitu. Nah, salah satunya itu ada di bidang pertanian, kemudian ada di bidang pembuatan perangkat elektronik, mungkin di perkakas rumah tangga juga ada, kemudian salah satu yang memang nggak sering dijumpai tapi itu penting dalam hal medis saja, pembuatan sendi buatan itu menggunakan logam gitu. Kemudian secara tidak langsung gitu ya Kang, bisa kita sadari bahwasannya logam ini sangat bermanfaat bagi kita. Coba Akang lihat ke zaman sebelumnya. Wah, zaman sebelumnya kan kehidupan kita itu sangat konvensional gitu, tanpa mengandalkan alat-alat bantu seperti yang kita temukan sekarang. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan dari para ilmuwan, saintis gitu, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu kinerja kita gitu, kerja kita dalam hal pengembangan dari bidih logam itu sendiri. Gitu, sehingga Al-Qur'an juga memberikan kita contoh gitu, memberikan kita contoh tentang manfaat logam, kemudian kebesaran Allah menciptakan logam, terkandung dalam surat Ali Imran, Quran surat Ali Imran ayat 14. Di situ dijelaskan bahwasannya Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai apa? Perhiasan. Indah di mata manusia, supaya manusia tuh mencari, berebut, tapi bukan berebut ya, mungkin mencari sesuatu atau mencari harta berupa emas dan perak. Karena kalau kita sadari, uang itu kalau dibandingkan sama emas dan perak kurang berharga nggak sih? Coba 1 gram emas bisa harganya sampai 1 juta rupiah. Nah, Allah tuh membandingkannya dengan emas dan perak karena yaitu sangat berharga logam mulia itu. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan besi itu dengan kekuatan yang sangat besar, dengan kekuatan yang sangat dahsyat gitu. Sehingga banyak manfaat yang kita ambil dari besi. Buktinya sampai sekarang ilmuwan masih mengembangkan banyak perangkat dari besi, banyak sesuatu yang kita manfaatkan gitu dari besi. Juga Allah menitipkan pesan tersirat bahwasanya besi itu sebagai neraca timbangan keadilan bagi kita semua. Nanti mungkin ketika kita dihisab gitu, itu bukti kekuatan Allah gitu, bahwasanya Allah maha kuat, maha perkasa gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Pembahasan mengenai logam di episode kali ini sangat seru sekali. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan manfaat banyak kepada kita. Tugas kita sekarang hanya memanfaatkan apa yang telah kita bahas tadi mengenai logam. Oh iya Sobat Cemis, jangan lupa dengarkan episode selanjutnya hanya di Hamka Podcast Studio. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan kritik dan saran, boleh langsung DM saja Instagram @hamka_winsgd. Akhir kata dari aku, Ahmad Yusuf dan Kang Rifki. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.